Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang di dalam ini udah pada nyampah, yang di situ belum nyampah. Nah, yang di dalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tokoh masyarakat, ahli ulama, wabil khusus Tuan Guru Muda apa Tuan Guru Bajang, enggak tahu bahasanya. Tuan Guru Muda Akinabullah Al-Ustaz Sufyandi Al-Nas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dosa wal afiyah, selalu tambah bajang insyaallah. Alhamdulillah, ini pengajian rutin setiap minggu pada hari Ahad. Alhamdulillah, kita di dalam majelis-majelis seperti ini, di sebuah riwayat, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis seperti ini, tidak diketahui atau tidak diketahui faedahnya, salah satunya adalah kita sudah mendapatkan pahala 1000 sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah dalam sehari 1000 rakaat? Ada, alhamdulillah ada di sana. Sholat tarawih aja 20 rakaat, mau cepat-cepat selesai apalagi 1000 rakaat. Nah, kita menghadiri insyaallah setiap hari Ahad seperti ini sudah kita dapatkan insyaallah dalam riwayat tadi pahala 1000 rakaat. Kemudian kita juga insyaallah dicatat setiap nama kita pada pagi hari ini, dan insyaallah yang istiqomah selalu juga mendapatkannya, yaitu berziarah ke orang yang sakit 1000 pahala menjenguk orang yang sakit. Ada yang pernah ke rumah sakit jangan 1000 orang? Hah? Nggak ada ya. Kemudian dikatakan juga pahalanya sama seperti melawat, apa bahasa Lombok melawat? Belangar. Orang Lombok tapi tidak tahu bahasa Lomboknya. Belangar, bertukak. Itu pahalanya sama seperti 1000 bertukak. Ada yang pernah 1000 kali bertukak sehari? Nah, waktu gempa pun tidak ada jenazah mungkin di kampung ini sampai 1000 orang, tidak ada. Tapi insya Allah setiap hari Ahad hadirnya kita niatkan di majelis seperti ini sudah kita dapatkan sebagaimana pahala orang yang bertukak atau orang yang belangar bahasanya tadi kita dapatkan. Nah, ini salah satu fadilah hadir di majelis ilmu yang seperti ini. Lebih-lebih kita sekarang pada pagi hari ini sudah masuk di bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan yang penuh keberkahan juga dan penuh kemuliaan di bulan Rajab. Dan dikatakan Syahrul Rajab syahr istighfar. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya istighfar, karena dikatakan oleh para ulama, para ahli tafsir menyebutkan sesungguhnya ayat-ayat tentang istighfar yang ada di Al-Quran semuanya turun pada bulan Rajab.
Rajab syahri, syahrullah katanya Sayyidina Rasulullah. Kemudian Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Nah, insyaallah dengan bulan Rajab ini kemuliaan ada yang ada di dalam bulan Rajab, kita diberkahi. Di setiap langkah kita diberkahi menghadiri majelis-majelis seperti ini, sehingga kita dapat keberkahan para ulama, para salihin, para ahli ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yayasannya apa? Pengajian umum di atas. Yayasan Rabitah Ribat Al-Ulum. Oh, berarti bapak-bapak tidak masuk di sini. Makanya yang banyakan ibu-ibu yang hadir di sini. Apa mana di kampung ini banyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang banyak? Ibu-ibu. Berarti bapak-bapak punya jatahnya banyak insyaallah. Kanggon merari lebih daripada satu. Kenapa? Karena perempuannya lebih banyak katanya tadi. Jadi dikatakan di bulan Rajab, salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan yang mana di dalam satu tahun ada 12 bulan, dan bulan tersebut minha, ini daripada 12 bulan tadi itu adalah 4 dari antaranya minha arba'atun hurum. Jadi 4 daripada bulan yang 12 adalah bulan haram, yaitu Rajab, kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang mana juga di dalam sebuah riwayat, sesungguhnya ini di belakang kita ini apa, ada tanah apa sungai di bawah? Nah, sungainya asli ya. Alhamdulillah. Dalam riwayat, sesungguhnya air Zam-Zam yang ada di Mekah, di sumur Zam-Zam pada bulan Rajab, disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wal Surur bahwa sesungguhnya air Zam-Zam pada bulan Rajab berziarah ke sungai-sungai sedunia. Nah, kalau sungainya di bawah itu bersih, asli, bukan pembuangan, berarti ini sungainya juga diziarahin oleh air Zam-Zam. Jadi cari sungai yang di situ mengalir jernih dan sepanjang tahun mengalir, bukan pengairan ya. Jadi air yang sungai dikatakan oleh para ulama, minum di situ dengan niat minum air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Insyaallah yang punya penyakit dapat sehat dengan berkahan daripada bulan Rajab tersebut. Dan di bulan Rajab ini disebut juga Syahr Rajab al-Asab, li'anna tasubbu fihi rahmah. Karena di bulan Rajab ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena bulan Rajab ini adalah tempat turunnya rahmat. Jadi rahmatnya, kalau orang ngelihat apalagi di Lombok setiap hari hujan. Sini sering hujan apa tidak? Hari ini tidak hujan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang hujan yang lebat, kemudian keluar dari rumahnya terbasah dengan hujan tersebut, tapi satu orang ini keluar pakaiannya kering. Bahasa Lomboknya bengak apa tidak bengak? Ngelihat orang yang keluar dari rumahnya di hujan yang lebat tapi dia tidak basah. Diumpamakan oleh para ulama, jikalau di bulan Rajab kita tidak basah dengan hujan rahmat tadi, maka kita harus pertanyakan diri kita, apa yang membuat tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan tasubbu fihi rahmah, dijulukin Rajab al-Asab. Kemudian ada juga yang mengatakan bukan pakai ba, pakai mim, Syahrul Rajab al-Asam. Kenapa? Karena tidak terdengar di zaman peperangan, tidak terdengar suara kita, suara pembunuhan, dibunuhnya karena bulan haram. Nah, salah satunya dijulukin juga Syahrul Rajab al-Asam. Insyaallah dengan berkahnya juga bulan Rajab, bulan istighfar ini kita tanamkan setiap pada diri kita
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kalian pasti punya salah. Ada yang mau hadiah apa tidak, ibu-ibu? Mau hadiah apa? Hah? Madu? Tidak mau madu, maunya apa? Hah? Doa. Iya, saya doakan suaminya kawin lagi kalau ini. Siapa yang berani angkat tangan? Angkat tangan bahwa mengatakan saya yang tidak punya dosa. Hah? Semua pasti mengaku punya dosa. Kullukum, katanya Rasulullah SAW. Semua kalian tanpa terkecuali pasti punya salah. Akan tetapi sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu akan meminta ampun kepada Allah, beristighfar, minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bulan Rajab, kesempatan besar bagi kita. Masih pada pagi hari ini baru kita masuk tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 di bulan Rajab. Semoga semua dosa-dosa kita di bulan-bulan sebelumnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para salihin dan aulia, kekasih-kekasih Allah, sesungguhnya jikalau kita ingin menanam sebuah amalan, inilah bulannya, bulan Rajab. Kalau orang tanam padi itu di bulan apa biasanya? Hah? Januari. Kalau di bulan kemarau tanam padi bisa tumbuh apa tidak? Jadi begitulah diumpamakan oleh para ulama, para sholihin. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita menanamkan bagaimana kita di dalam menanamkan amal ibadah kita tanamkan dengan bertaubat terlebih dahulu. Kemudian kita perbanyak amalan-amalan kita, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbanyak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu merasa banyak kesalahan. Nah, inilah ya, tempatnya, yaitu di bulan Rajab. Tatkala kita sudah mulai menanam tersebut, masuk lagi kita di bulan Sya'ban. Setelah masuk di bulan Sya'ban, kita banyak pupuk amalan-amalan kita lengkapi dengan dimana kesunahan daripada Rasulullah SAW, sehingga kita masuk di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa daripada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah selalu meminta diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, sehingga sampai kepada kita bulan Ramadan. Dan juga diperbanyak di bulan Rajab ini, yang diperbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hafal apa tidak ini? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dianjurkan kita membacanya 70 kali di pagi dan 70 kali di petang. Dalam riwayat, barang siapa istiqomah dari awal Rajab sampai akhir bulan Rajab dengan istighfar tersebut, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Tapi dikatakan oleh seorang wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah. Tahu ibu-ibu Rabi'ah Adawiyah? Pernah dengar apa enggak? Tahu Rabi'ah Adawiyah? Tahu dari mana? Pernah ketemu? Hah? Cerita doang, dari dongeng ya. Jadi Rabi'ah Adawiyah seorang wanita tetapi melebihi laki-laki. Makamnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita tadi melebihi orang yang laki. Bisa seperti itu? Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Yang penting izinkan suaminya kawin lagi. Itulah. Kenapa kok teriak? Sunnah. Jatahnya orang laki itu 4.
kawinnya dulu niatnya untuk menyenangkan Rasulullah, diizinkan suaminya kawin lagi. Jadi seorang wanita tadi yang disebut Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, beliau yang di zaman tersebut mengatakan, istighfaruna yahtaji ilal istighfar. Istighfarnya kita, meminta ampunnya kita kepada Allah dibutuhkan juga istighfar. Kenapa? Karena ada orang buka HP ngelihat maksiat, ya astagfirullah, astagfirullah. Ya, kalau istighfar lepas HP-nya. Maka daripada itu istighfarnya kita juga dibutuhkan dengan istighfar. Insya Allah dengan berkah bulan istighfar ini, bulan yang mana kita memperbanyak istighfar di dalamnya, insya Allah kita diampunkan dosa-dosa kita setiap hari. Di bulan Rajab ini tidak tenggelam matahari kecuali dosa-dosa kita juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di sini semua dari sini ya, kebanyakan. Orang di sini semua. Tidak ada yang dari jauh. Dari luar juga. Dari luar. Ada yang dari jauh, ada yang dari dekat. Yang dari jauh, langkahnya, setiap langkahnya akan diampunkan dosa-dosanya. Nah, yang paling banyak langkahnya, paling banyak insya Allah mendapatkan, karena dikatakan ajruki ala gadar nasabiki. Yang jauh jaraknya menghadiri majelis seperti ini, insya Allah dia dapatkan, tergantung pada niatnya. Ada yang niatnya datang masuk ke majelis, sampai majelis dengar sedikit ngantok, tidur. Yang dapat ya apa yang dia lihat di dalam mimpinya tadi. Kalau yang hadir niatnya banyak, yang mana niatnya supaya sehat walafiat, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat melangkah dari rumahnya murah rizkinya, dimurahkan rizkinya. Yang melangkah dari rumahnya memperbanyak sholawat untuk bisa sampai setiap langkahnya sampai ziarah ke Rasulullah di Madinah, Allah permudah insya Allah. Jadi tergantung kita banyak niatnya. Yang belum kawin, belum ada jodohnya, digampangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang mau nambah niat menghadiri majelis seperti ini, banyak langkahnya supaya dapat kawin lagi, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok senyum-senyum ini bapak-bapak? Senang. Insya Allah senangnya kita di dunia ini, insya Allah dicatat juga senangnya kita hadir di majelis seperti ini, dipertemukan kita di majelisnya Rasulullah SAW di akhirat insya Allah. Kemudian yang harus diperbanyak juga di bulan Rajab, jangan cuma istighfar, memohon ampun juga, hanya memohon ampun kepada Allah, tapi masih kita senang ridho di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita di bulan ini, bahkan dikatakan oleh para ulama jangan sampai kita, apalagi di akhir zaman seperti ini, sudah banyak berita-berita media sosial kita lihat, setelah kita buka saudara muslim kita kena bencana, kena musibah. Di tengah-tengah kita menonton video tentang kabar tersebut, kita enak tertidur. Kalau enak tertidur berarti tidak ada rasa kasihan kepada saudara muslim kita. Setidaknya katanya ulama, kalau orang yang melihat tadi berita atau video-video yang mana saudara muslim kita terkena musibah, maka kita akan gelisah, tidak bisa tidur memikirkannya. Ini salah satu di dalam kehidupan kita. TV sebesar-besarnya dilihat saudara, kebanyakan berita tentang saudara muslim yang kena musibah, langsung nyenyak tidur. Tidak bisa tidur kalau tidak lihat berita ini. Katanya para ulama, tandanya iman di dalam hati kita sudah mulai dicabut. Semoga dengan kita melihat saudara-saudara muslim kita, setidaknya kita bangkit untuk bagaimana membantu mereka dengan setidaknya dengan doa. Bangun malam, apalagi di bulan Rajab, di awal malam juga di bulan Rajab, dikatakan doanya seorang yang beriman tidak ada hijabnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan juga di mana
di bulan Rajab ini kita memperbanyak daripada sedekah. Nah, ini para ulama termasuk yang masih ada sekarang, para guru kita yang ada di kota Madinah seperti Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di dalam kitabnya juga menyebutkan kita yang di akhir zaman ini yang harus kita perbanyak ada 3 hal. Setelah sholawat, yang mana di dalam sebuah riwayat aqrabu majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis yang paling dekat nanti yang di situ banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus diperbanyak khususnya juga di bulan ini adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus diperbanyak yang ketiga adalah bersedekah. Sedekahnya sedekah sir. Tahu sedekah sir? Belum masuk bab zakat atau bab sedekah ya. Masih di bab apa tadi? Nah, bab mandi. Sudah selesai bab mandi? Belum. Berarti belum pernah mandi ya. Jadi yang mewajibkan mandi kadang yang dia tahu mayit saja. Kalau sudah mati baru wajib dimandikan. Jadi beberapa hal memang di situ dianjurkan, ada sunnah mandi dan ada yang mewajibkan mandi. Dan juga di bulan Rajab yang mana kita juga niatkan tadi, jikalau kita menemui sungai-sungai yang di situ, insya Allah sungai-sungai yang diziarahin oleh air Zam-Zam, maka kita mandi di bulan Rajab dengan niat kita juga dibersihkan daripada dosa-dosa kita yang telah lalu dan kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sir tadi, sedekah yang kita tidak keluarkan kecuali orang yang kita beri sedekah itulah yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali orang yang kita beri sedekah. Ini sedekah sir. Akan tetapi para ulama mengatakan ada sebuah sedekah lagi yang mana orang yang kita berikan pun tidak tahu dia diberi sedekah. Berapa caranya itu kalau tidak tahu dia diberi sedekah? Tahu tidak sedekah? Apa itu sedekah? Sedekah bahasa Allah. Apa sedekah? Sedekah ya Kak, kasih kepeng 500 rupiah sedekah. Katanya ulama bukan hanya itu sedekah, senyum pun sedekah, tasbih pun sedekah. Nah, bahkan dikatakan ini sedekah sir. Ada sedekah yang lebih sir lagi. Seperti gambaran tadi, satu orang bersedekah kepada orang yang membutuhkan sedekah tersebut, dia berikan, maka yang tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang dia berikan. Katanya ulama ada satu gambaran lagi, jikalau kita bersedekah yang tahu hanya kita dan Allah yang menyaksikan. Apa contohnya? Jikalau kita punya toko jualan beras, jualan susu, jualan apa lagi itu, sembako ya. Tahu sembako? Ini sebagian ibu-ibu paham tidak bahasa Indonesia? Hah? Paham. Saya belum lancar bahasa Lombok karena baru masih mukim di Yaman. Insyaallah akhir bulan ini berangkat lagi ke Yaman. Mau melancarkan bahasa Lombok, jarang-jarang makan pelecing kangkung, jadi susah mau bahasa Lombok. Jadi sedekah sir katanya tadi dikatakan, dicontohkan tadi, jikalau kita memiliki toko dan berjualan di situ, kemudian ada orang yang membutuhkan susu misalkan. Susu ini biasanya harganya 10.000 satu kaleng. Maka kita paham ini orang membutuhkan susu untuk anaknya. Maka ditanya berapa harganya? Harganya 7.000. Yang mana aslinya harganya 10.000. Tapi kalau Alfamart, Indomart sekarang sudah ada harganya tertulis di bawah. Tidak bisa Alfamart atau Indomart itu bersedekah kayak sedekah sir. Karena apa? Karena sudah tercantum harganya, tidak mungkin dia akan berketuan lagi sudah.
pasti akan tahu ini harganya segini. Tapi kita yang punya toko di rumah, tatkala kita tidak tahu, orang-orang tidak tahu yang berbelanja di mana harganya, berapa harganya, maka dia akan bertanya berapa harganya susu ini, maka dijawab 7.000, yang pada aslinya dia jual 10.000. 3.000-nya dia niatkan sedekah. Ini katanya ulama gambaran, salah satu gambaran orang yang kita berikan sedekah dia sendiri pun tidak tahu bahwa dirinya diberi sedekah. Nah, ini dianjurkan kita di akhir zaman ini, dan khususnya fadilah daripada bulan Rajab kita perbanyak sedekah. Dan juga banyak daripada orang-orang terkadang sekarang ini saya mau kasih sedekah ke siapa, bingung. Sain mau dikasih apa bahasa Lomboknya? Saya mau dikasih Sain tebeng, bingung. Bahkan di dalam Alkitab riwayat Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa pernah sebuah kejadian seseorang di malam hari cari, karena di kantongnya sudah ada uang yang dia siapkan untuk bersedekah, dia kasih satu orang wanita bersedekah. Tidak ada ditemukan di jalan kecuali seorang wanita, maka dia berikan semua yang ada di kantongnya, diberikan sedekah. Setelah pagi hari dia baru mendapatkan kabar bahwa yang dia berikan tadi malam itu adalah wanita, bukan wanita terhormat, itu wanita pelacur. Aneh, salah lain yang sedekah. Malam kedua dia cari orang yang mana supaya tidak salah perginya beri sedekah tadi, dia cari satu orang. Sepi lagi malam itu. Ternyata di bawah pohon yang besar ada satu orang. Oh, ini sudah yang akan aku kasih sedekah. Dia berikan sedekah. Tidak lama ternyata kabarnya orang ini adalah orang yang biasa maling. Salah lagi perginya, sedekah maling yang dikasih sedekah. Malam ketiga pun seperti itu. Dia cari orang, berhati-hati lagi. Nah ini, kalau ini orang ini insya Allah bukan dia orang jahat. Dia selalu ke masjid orang ini. Pulang turun dari masjid dia kasih uang yang ada di kantongnya ini untuk sedekah. Dia tanya sama orang di sebelahnya, itu orang dari mana rumahnya? Oh, rumahnya tidak jauh dari masjid tersebut. Ternyata orang paling sugih sekampung itu. Aneh, salah lagi. Gagal maning. Salah terus setiap malam, sehingga dia dalam minggu tersebut mengeluh dan selalu salah. Ternyata tidak salah, dijawab tidak salah. Ternyata wanita yang tadi yang akan keluar untuk menjadi pelacur tidak jadi, menjual dirinya karena sudah mendapatkan uang yang cukup, dan dia bertaubat pada malam tersebut. Digunakan uang yang dia diberikan untuk menjadi modal daripada dia beramal atau membuat sebuah usaha, sehingga dia bertaubat. Dan sedekahnya itu karena sedekahnya diterima, maka berkah tadi. Yang kedua, orang yang mencuri tatkala sudah dikasih, karena setiap malam ngerampok, jadi maling. Tapi setelah mendapatkan uang dari sedekah tadi, dia niatkan, maka tidak jadi maling pada malam tersebut, dan dia bertaubat, dan Allah terima taubatnya, dan dia menjadi orang yang sukses di dalam usahanya. Hanya daripada niat sedekah tadi. Terus yang terakhir ini orang sugih, bagaimana ini? Dapat uang, dia kekayaannya orang yang kaya di kampung tersebut, dapat uang cuma 10.000, tapi tidak ada apa-apanya. Sedangkan dia ternyata orang kaya tapi jarang bersedekah. Setelah diberikan uang, dia baru sadar, oh ternyata orang ini memberikan saya hadiah sedekah. Maka pada malam tersebut pun dia orang kaya tadi mengeluarkan juga sekian hartanya untuk bersedekah.
karena Allah terima orang yang pertama sedekahnya. Dan insya Allah semua kita di dalam khususnya bulan yang penuh keberkahan ini daripada bulan Rajab, keberkahan yang ada di bulan Rajab, baik di dalam istighfar kita, bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita perbanyak daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena juga dianjurkan banyak berpuasa. Biasanya banyak yang bertanya, apa ada riwayat bahwa puasa di bulan Rajab? Memang di situ cuma riwayat Imam Abi Daud menjelaskan bahwa dianjurkan orang berpuasa bulan Rajab. Memang ada sebuah riwayat yang lemah riwayatnya. Akan tetapi jika orang yang akan ada berpuasa di situ jangan dilarang. Saya mau berpuasa, jangan berpuasa. Tidak ada Rasulullah berpuasa hari bulan Rajab misalnya. Saya kan cuma mau puasa sunnah. Boleh tidak? Boleh. Jadi jangan sampai kita melarang orang yang akan berpuasa sunnah. Kemudian sedekah. Apakah perlu kita dalil bahwa Rasulullah sedekah bulan Rajab? Tidak. Jadi setiap amalan yang di situ di dalam ayat Al-Quran, waf'alul khair, semua yang baik yang kita anggap baik seperti tadi, walaupun salah alamat seperti sedekah dan yang lainnya, insya Allah tatkala sedekah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat baik diri kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita di dalam menghidupkan tadi daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, insyaallah kita dapatkan yang apa-apa mereka-mereka para ulama, para salihin, para orang-orang tua kita yang terdahulu di dalam amalan-amalan di bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Sya'ban, sehingga diberkahi dan sampai ke bulan Ramadan. Berapa lama lagi bulan Ramadan? Sebulan? 2 bulan. Alhamdulillah. Yang kemarin kita rasa Ramadan itu baru berapa bulan yang lalu ya. Tapi begitu cepatnya Ramadan kembali. Insya Allah kita yang hadir selalu di dalam majelis seperti ini, kita niatkan sehat walafiat, ketemu Ramadan di dalam keadaan sehat walafiat dan sempurna amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ini sampai jam berapa? Masih ada waktunya apa? Masih. Jadi di bulan Ramadan itulah Rasulullah SAW biasanya di dalam doa tadi, Allahumma barik, minta keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sehingga supaya sampai di bulan Ramadan. Makanya orang-orang tua yang dulu, orang-orang solihin, biasanya patokan umurnya, aku sampai tidak ketemu tidak di bulan Ramadan. Ada orang-orang tua biasanya di sini ada yang pernah ditemukan mungkin. Biasanya kalau ngomong, khususnya ada pernah sering terjadi di Lombok, biasanya Ramadan karing pira bulan, katanya nanyanya seperti itu. Nutut ndak ketemu ndak bulan Ramadan karena sudah rindu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita patokannya apa biasanya? Anaknya mau kawin kapan? Atau apa misalkan itu sampai ndak nututin ndak anaknya sampai kawin. Nah, biasanya itu kalau orang-orang baru sekarang. Tapi orang-orang dulu biasanya patokan umurnya, dia tanya, aku ini bisa tidak sampai di bulan Ramadan ini, mencontoh daripada riwayatnya Rasulullah SAW, minta diberkahi di 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Semoga kita juga amalan-amalan kita yang kita hidupkan mulai dari bulan Rajab ini, sehingga kita sampai di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan dengan penuh tadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu barakah apa? Apa berkah? Taunya berkah. Barakah sama berkah beda apa sama? Hah? Apa itu barakah? Apa itu berkah? Berkah bahasa Lombok, barakah bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa?
Hah? Barokahnya bahasa Arab, berkahnya bahasa Inggris. Jadi barokah adalah di dalam istilah ziyadatul khair, ada kelebihan di sana. Satu orang ditawarkan mau uang 10.000 apa 20.000. Kalau lihatnya 20.000 lebih baik, atau 100.000. Kalau ibu-ibu ditanya mau 100.000 apa 1 juta? Hah? Berapa? 2 juta. Pilihannya 1 juta sama 100.000, kok 2 juta minta. Kalau bapak-bapak maunya 4 juta apa 1 juta? 4 istri lah. Ditanya 4 juta apa 1 juta, 4 istri gitu. Jadi orang-orang terdahulu tatkala ditanya mau harta sekian atau sekian, yang ditanya ada berkahnya tidak. 1 juta ditanya ada barokahnya tidak, ada barokahnya. 500.000 mau ditanya ada barokahnya tidak, ada barokahnya. 100.000 ada barokahnya tidak, belum ada barokahnya. Ada barokahnya tapi sedikit. 10.000 ada barokahnya tidak, ada barokahnya. Diambil yang 10.000. Mau pilih 10.000 apa 1 juta? Bohong. 10.000. Keluarin 1 juta sekarang, Mas. 1 juta tidak ada barokahnya, yang penting 1 juta. Hah? Tidak doang yang baik katanya. Nah, jadi tatkala 10.000 tadi ada barokahnya karena ada sebuah kejadian di zaman para ulama terdahulu bahwa sesungguhnya orang yang tadi selalu mencari barokah, maka uang yang 10.000 tadi dia gunakan untuk sehari tersebut bagaimana menghidupkan keluarganya. Dia berikan, ada orang jual ikan dari laut baru masih segar, dia belikan 10.000 dapat 2 ekor ikan. Maka sang istri membersihkan ikan tersebut, ada mutiara di ikan tersebut, yang mana mutiara tadi lebih dari 1 juta harganya. Berapa harganya? Hah? Ada yang jualan mutiara permata? Hah? Harganya melebihi jutaan, bahkan sampai 100 juta. Kalau emas punya, kalau berlian punya apa tidak? Mutiara, ada yang punya mutiara. Sehingga dibuka juga yang satu lagi dari ikan tersebut, ada mutiaranya juga, 2 mutiara. 2 mutiara terdapat di ikan tadi karena dapat daripada uang yang 10.000 tapi ada barokahnya. Kalau 1 juta tidak ada barokahnya, beli itu beli ini kurang masih. Karena apa? Tidak ada barokah, tidak ada bisa kita nikmatin daripada uang yang banyak tapi tidak barokah. Nah, ini orang tadi mendapatkan dari 10.000 tadi uang yang barokah, dia dapatkan mutiara dan nilainya ratusan juta. Sehingga orang yang tadi yang ada di tempat tersebut, yang mana putrinya akan menikah, akan tetapi anting dari ada mutiaranya, yang satunya gelap, yang mana satunya gelap, sudah apa bahasa Lomboknya, lecek, apa lecek? Hah? Penyet. Pokoknya sudah apa namanya, jelek sudah. Dan ditawarkan siapa yang punya mutiara supaya pernikahan putri saya ini berjalan dengan bagus, perhiasannya bagus, dan ditawarkan ada berlian yang baru datang dan ditawar harga 100 juta 1 berlian, dibayar 100 juta, dipasangkan ke antingnya. Putrinya masih perawan, masih apa namanya, masih bagus cahayanya. Yang tadinya yang sebelah agak cerah ikut pudar juga, lemah cahayanya. Maka berpikir
raja tadi untuk mengganti keduanya. Dibeli dua-duanya 200 juta. Nah, ini daripada keberkahan uang yang 10.000 tadi. Kalau kita sekarang tadi ditanya mau 10.000 apa 1 juta? Hah? Bingung. 1 juta barokah katanya. Udah 1 juta barokah lagi, berarti dia bisa untuk kawin lagi ini Ustaz Sufyan. Ada istrinya di sini? Hah? Kurang sehat. Kurang sehat. Alhamdulillah aman dia, berarti bisa untuk kawin lagi 1 juta barokah. Ada niat kan? Jadi insya Allah di dalam barakah tadi kita niatkan setiap kita menghadiri majelis dapat barakah. Pulang dari majelis insya Allah dapat barakah. Barakah di dalam umur kita, barakah di dalam rezeki kita, barakah di dalam setiap langkah kita. Insya Allah diberkahi. Bahkan dikatakan satu orang punya istrinya berkah. Satu cukup, tidak kawin lagi. Ini kalau ini senang ibu-ibu. Istrinya barokah. Jadi dari satu istri punya keturunan banyak, barokah istrinya. Kemudian dikatakan dalam sebuah riwayat ada yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang kekasih Allah. Setelah dia mengeluarkan sifat-sifat yang ada di dalam hatinya dari iri, dari hasad, dari yang lainnya, dia tanamkan pada dirinya sifat-sifat sabar, sifat-sifat rahmat, sifat-sifat yang di situ bagaimana ditanamkan supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini mendapatkan sesuatu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat sabarnya kepada seorang istri, bukan seorang ibu. Jadi bapak-bapak yang punya istri sabar sama istri bisa jadi kekasih Allah. Jangan kawin lagi, insya Allah bisa jadi kekasih Allah. Yang penting sabar sama istri. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban di dalam sebuah riwayat, nyala lampu ini ya, baru mati lampu sebentar. Jadi di dalam riwayat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini kalau istrinya minta ini itu dia sabar. Biasanya wanita itu, seorang istri itu banyak, ada minta ini baru suaminya datang minta ini, minta apa hadiah. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini selalu sabar, sehingga pernah suatu ketika beliau takut marah sama istrinya, dia memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumah, dia memutuskan untuk naik ke atas gunung, yang mana gunung-gunung yang ada di Yaman itu bukan kayak di Lombok. Di Lombok hijau-hijau gunungnya. Kalau di sana batu semua, panas. Kalau dikerik jadi kupi bubuk. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban naik ke atas gunung, dan ternyata di atas gunung tersebut ada dua orang yang sudah ada 3 hari, ada yang 4 hari. Ditanya sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban, aku ini pertama kali naik ke gunung, bahasa Lombok atau bahasa Inggrisnya itu nyenger. Takut marah sama istrinya, dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk berkhalwah dan menyendiri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas gunung. Maka ditanya, saya mau 3 hari di sini menghindar dari istri saya untuk tertenang dan tidak marah, tapi saya bingung di atas gunung biasanya apa yang akan kita makan nanti. Kalau di rumah di istri dimasakkan percing kangkung enak makan, tapi kalau di atas gunung seperti ini apa yang akan kita makan? Ditanya 2 orang tadi yang sudah ada yang 3 hari di atas gunung. Dia mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kalau kami ini lapar, maka kita bertawasul dengan satu ulama kekasih Allah, aulia salihin, maka makanan itu datang makanan.
Yang kedua juga demikian. Maka tatkala sudah masuk waktu makan, satu dari antara mereka pergi ke satu tempat yang agak jauh untuk berdoa, sholat 2 rakaat dan meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ya makan, kalau tidak ya lanjut tidur malam. Maka satu orang tadi membawa satu piring makanannya tahu tempe. Orang yang kedua, taruhlah ini di Lombok, kalau di Yaman tidak ada tahu tempe, keras. Kemudian yang kedua seperti itu juga, tapi ditambah pelecing kangkung sama beberok. Maka kebingungan, apa saya sekarang, dia ini orang yang ketiga, saya tidak tahu doanya mereka ini yang 2 orang sehingga makanan itu datang, bagaimana caranya saya tidak tahu. Maka dia mencoba sholat 2 rakaat, kemudian bertawasul dengan menyebutkan, ya Allah, aku juga bertawasul kepada orang yang ditawasulkan kedua orang tadi. Dan kalau berdoa seperti itu, bertawasul dengan doa tadi seperti itu, maka makanannya datang kambing guling. Tahu kambing guling? Sate bakar, lebih enak daripada tahu tempe. Dia bawa ke temannya yang 2. Kalau bahasa Inggrisnya tenjut. Ketenjut. Tenjut apa? Kok lebih enak daripada kita yang sudah 3 hari di sini makanannya yang dia dapatkan. Saya juga tenjut, kata dia. Kaget juga saya. Karena saya tidak tahu siapa yang ditawasulkan sama itu orang. Saya tidak tahu. Tapi makanan itu datang, maka saya bertawasul dengan niat yang kalian berdua bertawasul. Maka dia bilang, kalau kau mau tahu, kasih tahu dulu sama siapa kau tawasul. Maka dijawab oleh kedua orang tadi, aku bertawasul dengan yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Tambah tinjut dia sendiri, ternyata yang di depannya itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haba. Karena apa? Karena dia mendapatkan kedudukan yang tinggi tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sabar dengan siapa? Dengan istri. Nah, ini bapak-bapak insya Allah sabar sama istri pun dapat kedudukan walaupun kita tidak tahu bahwa kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu suaminya hadir enggak di sini? Hadir. Nah, kalau hadir tidak usah disampaikan kalau sudah mendengar. Tapi kalau ada yang suaminya tidak hadir, disampaikan nanti ke suaminya kisah tersebut. Kemudian kalau ibu-ibu mau juga, kalau itu tadi bapak-bapak yang bisa mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar sama istrinya. Begitu juga ibu-ibu kalau mau dapat daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka dia juga harus sabar sama suami. Bagaimana sabar sama suami? Kalau suaminya kawin lagi ya sabar. Hah? Andek tahu katanya. Nah, insya Allah setelah kita bangun dari tempat ini ditanamkan pada diri kita sifat sabar. Dek mele katanya itu yang jauh. Mau sifat sabar. Sabar itu banyak, bukan hanya sabar sama suami. Jadi insya Allah kita mendapatkan sifat-sifat tadi, baik itu sifat sabar. Kemudian kita selalu merasa bahwa diri kita masih kurang di dalam sebuah amalan, sehingga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diakui menjadi umat yang dekat kepada Rasulullah SAW, dan menjadi sebuah kedekatan kita tersebut menjadi juga hadirnya kita di majelis seperti ini dalam keadaan istiqomah, hadir di majelis seperti ini istiqomah dan membuat bahagia daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama besar di zamannya, termasuk Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di dalam kitabnya juga menyebutkan bahwa sesungguhnya
tidak ada yang membuat bahagia atau senyumnya Rasulullah SAW kecuali bagaimana kita menyampaikan dan mengamalkan syariatnya Rasulullah SAW. Insyaallah berkahnya yayasan ini, tempat pengajian ini, tempat tahfidzul Quran ya. Semoga dengan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan tempat ini tempat keluarnya nur di kampung ini, keluarnya cahaya dari kampung ini, sehingga kampung ini terjaga daripada fitnah-fitnah akhir zaman, terjaga daripada musibah-musibah, dijauhkan daripada semua bencana-bencana, dan dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak salihah, salihin, salihah insyaallah, yang bisa meniru bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini aminnya ada dua macam. Aminnya memang benar-benar minta amin, atau ada juga orang biasanya amin cepat selesai, amin cepat selesai, mau cepat keluar dari majelis biasanya amin. Ada biasanya amin dua macam katanya ulama. Ada amin memang benar-benar minta sama Allah. Ada juga amin jelapan selesai sudah gitu maksudnya amin. Tapi insyaallah semua yang hadir, apalagi anak-anak di sini, minta doa tadi, insyaallah dikabulkan hajatnya dan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sehingga menjadi cahaya bagi kedua orang tuanya yaumul qiyamah, dan dijadikan orang-orang tuanya menjadi orang tua yang bisa juga mendidik daripada anak-anaknya. Karena setiap kita punya anak biasanya maunya anaknya jadi soleh, orang soleh apa tidak, pasti maunya jadi anak yang soleh. Dan kalau kita minta menjadi anak yang soleh tapi yang dikasih HP atau yang dikasih mainan atau yang membuat anak itu tidak menjadi soleh, ya cuma kita berdoa tapi tidak bisa mengamalkan bagaimana anak itu terdidik menjadi orang soleh. Insyaallah dengan keberkahannya tempat ini walaupun kecil, insyaallah 1 tahun ke depan sampai meluas insyaallah. Tempat ini insyaallah setiap yang bersedekah di tempat seperti ini, lebih-lebih di tempat majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu, inilah yang kurang sekarang, dan diharapkan, dan para ulama juga sudah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kalau sekarang di zaman ini kita membangun masjid sudah banyak masjid, tapi yang isi masjid masih kurang. Terkadang masuk masjid imamnya takbirullah akbar, baca Fatihah besar pakai mikrofon, masuk ke dalam imam sama merbot saja isinya. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, masjid-masjid masya Allah, tapi yang mengisinya kebanyakan tiang-tiangnya saja. Tiang-tiangnya lebih banyak daripada makmumnya. Insyaallah dengan keberkahan daripada tempat ini, masjid-masjid di tempat sekitar kampung ini dipenuhi oleh